Keberhasilan dalam mengelola usaha budidaya tambak udang faname tidak bisa dipisahkan dengan suplai air pada kawasan lingkungan yang merupakan daya dukung kawasan alam sekitarnya. Tuhan telah ciptakan bumi dengan alamnya yang mempunyai daya untuk membersihkan diri atau disebut self-purification. Kecepatan alam untuk membersihkan diri sendiri dari kotoran-kotoran yang disebabkan kegiatan-kegiatan usaha manusia. Salah satunya ditentukan oleh keberadaan bentuk geografis garis pantai. Ditumbuhi hutan-hutan mangrove yang banyak berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran organik dan dengan ekosistem biota-biota yang hidup secara sinergi untuk mempercepat terjadinya self-purification. Di samping itu, daya simpan dan endap kotoran organik yang terbawa oleh air dan arus pada kawasan lingkungan tambak garam, tambak tradisional, dan kotoran-kotoran dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambak menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau pengkayaan material organik. Hal ini secara positif berfungsi juga sebagai pupuk alami dalam ekosistem kawasan lingkungan, di mana akan membantu menumbuhkan biota-biota seperti fitoplankton, zooplankton, diatom, udang-udang liar, kepiting, ikan, dan hewan-hewan lain yang bisa diambil secara rutin menghidupi masyarakat sekitar pantai. Kotoran organik akibat dari aktivitas usaha budidaya kawasan dapat dilihat dua kacamata pandang berbeda antara berkah dan petaka. Berkah apabila bahan organik dapat dimanage sehingga kotoran dapat dikumpulkan dan tidak cepat mengkotori kestabilan ekosistem kawasan. Bahan organik yang terbuang bisa diatur dan bebannya sesuai dengan kecepatan alam untuk membersihkan diri. Petaka apabila kita tidak memperhitungkan kemampuan membersihkan diri daya dukung kawasan, sehingga akan terjadi bunuh diri massal secara bersama di kawasan itu, di mana semuanya akan berat dalam usaha budidaya akibat buruknya daya dukung lingkungan kawasan. Polutan dari bahan organik yang terbuang melebihi kapasitas kecepatan alam untuk membersihkan diri. Sebagai upaya manajemen budidaya yang berkelanjutan, maka pengambilan air laut jauh dari tepi garis pantai sebagai upaya untuk mengisi reservoir yang berlimpah dengan kapasitas yang besar akan mendukung daya alam dalam membersihkan diri sehingga air bisa digunakan budidaya dengan aman. Seberapa besar kapasitas reservoirnya? Harus dilakukan studi kawasan yang lebih detail, tetapi dari bentuk geografis terhadap besarnya ombak, arus laut pada pantai, serta sistem pengendapan material organik yang terjadi di kawasan tambak akan terlihat dari pelumpuran kotoran material organik serta bentuk garis pantai. Pantai yang landai dan ombak yang tidak sekuat di pantai laut selatan akan membantu sistem pengendapan lumpur organik secara alami. Tetapi keuntungan alam ini harus dipelihara dalam jangka waktu yang berkelanjutan supaya tidak terjadi pendangkalan. Salah satu keuntungan teknis bentuk reservoir yang besar sangat mendukung keberhasilan sistem budidaya. Maka bentuk reservoir yang besar ini perlu juga didukung sistem teknis budidaya yang lincah dan mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan alam sekitar dan iklim global. Bentuk petakan kolam besar 3.000 meter persegi di kawasan ini memang mempunyai carrying capacity atau kapasitas untuk menampung daya hidup udang selama budidaya dengan kapasitas yang besar. Dengan hasil panen besar, mempunyai biaya operasional rendah, sehingga margin keuntungannya lebih tinggi. Tetapi juga harus diingat, polutan dan bahan organik terlarut yang dihasilkan lebih tinggi. Apabila terjadi goncangan musim kemarau, akan terjadi penguapan permukaan kolam yang tinggi. Akan berakibat salinitas meningkat. Sebaliknya, pada musim hujan bisa berakibat drought plankton. Kedua kejadian ini berakibat kualitas air kolam sering berubah akan memicu stres dan penyakit pada udang. Pergantian air dari reservoir menjadi terbatas dan diperlukan waktu yang lama untuk membantu alam
menjalani self-purification atau pembersihan lingkungannya sendiri. Maka berpengaruh terhadap pertumbuhan udang, bahkan sering berakibat gagal panen yang tidak sesuai dengan harapan. Petak besar 3.000 meter persegi bisa dipecah-pecah dijadikan 6 buah kolam bulat dengan diameter 20 meter atau luasan 314 meter persegi, sehingga faktor goncangan dan faktor risiko bisa dibagi menjadi 6, terutama saat perubahan cuaca dan musim yang mendadak. Manajemen pengelolaan kualitas air menjadi lebih lincah dan cepat dalam penanganan pergantian air kolam. Apabila kondisi kolam memburuk, kesempatan self-purification alam terjadi recovery lebih cepat. Udang tidak mengalami stres yang berkepanjangan dan memicu terjadinya penyakit massal di kolam. Biaya investasi lebih tinggi karena sarana yang dipakai lebih banyak. Tetapi, dalam usaha yang dilakukan, lebih mudah diprediksi keberhasilannya untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Apabila terjadi endemi penyebaran penyakit, lebih mudah melakukan isolasi petakan, sehingga tidak menular ke kolam-kolam lain. Strategi sistem pengelolaan air dari laut yang masuk ke reservoir awal akan dilakukan perlakuan dan pengendapan material organik yang terangkut di sepanjang saluran masuk. Kemudian dipompa ke reservoir pengendapan dan diaplikasikan perlakuan seperti kapur. Setelah itu, dipindahkan ke reservoir utama yang luasnya mampu mensuplai kolam-kolam bulat selama budidaya. Berapa debit kebutuhan air yang diperlukan selama budidaya? Setiap musim tentunya akan berbeda bergantung pada kepadatan tebar udang, beban kotoran organik dan perombakannya, serta penguraiannya oleh tumbuhnya plankton. Akan kita lihat warna air kolam bulat berbeda-beda saat selama budidaya. Warna-warna air pada kolam bulat yang terjadi sangat dinamis dan berubah-ubah bergantung pada fase umur pertumbuhan udang. Seiring dengan beratnya sisa-sisa polutan pakan yang mengkotori badan air kolam. Keberhasilan manajemen teknik budidaya yang diprediksikan dengan harga jual udang yang tepat akan didapatkan strategi yang pas dalam meraup margin keuntungan lebih bagus. Tetapi, sering terjadi saat panen harga tidak bersahabat, belum ditambah tidak lancarnya proses selama budidaya, mengakibatkan panen sebelum waktu prediksi sehingga margin keuntungan berkurang, pas atau bahkan minus. Sebagai bahan inspirasi untuk keenam petak hasil panen ini, dengan kepadatan tebar awal 200 ekor per meter kubik atau 60.000 ekor per kolam untuk luasan 314 meter kubik kolam bulat, yang dilakukan sistem panen parsial awal di umur 84 hari dengan size 38 sebanyak 450 kg. Dan setelah 118 hari panen total, size 30 dengan biomas 1.375 kg. Sehingga total panen yang didapat 1.825 kg. Total konversi pakan atau FCR 1,6. Kondisi ini didapat 58 kg per meter kubik atau 58.459 kg per hektar. Adalah kondisi yang sangat bagus didapat di kawasan itu. Tentu tidak bisa kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang mempunyai alam masih lebih stabil dan bagus, akan banyak didapat tonase yang lebih tinggi. Tetapi, peluang untuk membagi risiko budidaya tambak, satu petakan besar menjadi 6 petakan kecil kolam bulat, akan menjadi titik terang jawaban masa depan teknologi budidaya untuk menyesuaikan perubahan lingkungan yang sangat mudah berubah-ubah atau sulit diprediksi. Misal terjadi kegagalan 50% petakan di usia 1 bulan, tetapi dengan keberhasilan petakan sisanya sampai kondisi panen, masih bisa menutup kemungkinan rugi dari perhitungan total budidaya. Dari keberhasilan cara budidaya di kawasan itu adalah bagaimana kita bisa memperkirakan carrying capacity
pada setiap musim yang tentunya berbeda di setiap tempat dan lokasi. Pada tebar 200 ekor per meter kubik di awal bisa dilakukan dengan bijak, dan selama budidaya dengan sistem panen parsial setelah dikurangi kepadatannya sehingga 186 ekor per meter kubik atau tingkat kelulusan hidup panen SR 93% adalah realitas optimal daya dukung saat itu. Tetapi, dalam usaha budidaya tambak udang adalah bagaimana bisa meramu keberhasilan tonase hasil panen yang stabil dalam waktu yang berkelanjutan. Inilah tantangan usaha di tengah maraknya penurunan daya dukung alam dan isu rusaknya iklim global di tengah krisis ekonomi yang mengakibatkan tingginya cost production atau biaya produksi, sehingga berdampak tambak udang menjadi usaha yang berisiko tinggi. Sistem panen udang hidup dan udang beku hidup merupakan alternatif untuk meningkatkan nilai jual produk. Pada kolam yang masa pertumbuhan udangnya sehat, bisa dilakukan panen hidup atau udang beku hidup. Cara pemanenan yang ekstra hati-hati sehingga udang masih dalam keadaan hidup saat dipindahkan, belum mengalami fase kematian. Maka perlu dipersiapkan kolam dan tim panen serta peralatan yang mendukung sangat diperlukan. Hanya diperlukan waktu maksimal 3 jam proses panen dari pengangkatan dipetakan, sistem pengangkutan sampai ke proses sizing di cold storage sebelum dibekukan, di mana udang masih dalam keadaan siuman dari pingsan karena sistem shock pendinginan es sebelumnya. Persiapan panen, truk sudah dipersiapkan dengan drum-drum yang berisi air ditambahkan es, sehingga didapat suhu 17 sampai dengan 18 derajat Celcius. Ditambah dengan aerasi oksigen murni dari tabung oksigen sampai didapat kadar oksigen 25 sampai dengan 30 ppm. Pada kolam yang dipersiapkan panen, sebelumnya secara perlahan permukaan air sudah diturunkan sampai 80 cm. Menggunakan jaring melingkar, udang dikumpulkan pada titik tertentu dan mulai diangkut menggunakan basket ke arah penimbangan. Serta dilakukan pencatatan hasil panen, maka dipindahkan ke drum-drum es yang berada di dalam truk. Setelah diangkut dengan truk menuju cold storage, maka segera diproses dituangkan ke basket dari truk. Saat itu udang akan siuman kembali karena perbedaan suhu yang naik. Untuk menjaga agar udang tetap pingsan, segera dimasukkan pada kotak air berisi es sebelum diambil dan proses sizing atau penyeragaman isi ukuran udang sesuai produk. Dan setelah penimbangan, udang yang masih setengah pingsan ini dipindahkan pada tempat kecil untuk segera diatur masuk ke dalam lemari pendingin dan dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 5 jam. Maka akan didapatkan produk udang segar beku yang siap di-packing dan disimpan di lemari pendingin produk jadi, untuk siap menunggu pengiriman ekspor sesuai permintaan pasar. Keberhasilan dan kegagalan para pembudidaya tambak udang adalah sisi-sisi pecahan mozaik yang indah dalam perjuangannya berbudidaya. Bisa kita anggap sebagai seni dalam mengelola kearifan alam, dalam mengkaruniakan kekayaan lingkungannya, menghasilkan devisa untuk negara, serta kehidupan bersama masyarakat yang banyak saling terkait. Fenomena suatu saat terjadi keberhasilan bersama semua petani-petani tambak yang disertai kenaikan harga udang, atau sebaliknya, menjadikan usaha tambak udang semakin menantang para pejuang adrenalin yang tidak pernah kapok atau mundur dari dunia persilatan udang yang sudah dari generasi sebelumnya berkecimpung di dunia tambak udang. Terkadang, serasa ada kata putus asa di antara sela-sela perjuangannya. Orang pintar kalah dengan orang mujur, tapi
Mujur aja ternyata tidak cukup, harus terus ulet mencari celah-celah usaha dengan penuh rasa terus bersyukur yang optimis. Dengan nada satir mentertawakan diri sendiri dikala mau berhenti berjuang di tengah-tengah kolab hamparan tambak. Tapi para sahabat-sahabat ini, Pak Hadi sebagai pendekar kolam bulat, Pak Andi yang sangat piawai dengan panen udangnya, Pak Agwan dan Pak Adi yang mempunyai keahlian dalam sistem processing udang, serta Pak Joni. Mereka berkumpul untuk saling mendukung dengan pola pikir yang positif, yang penuh syukur di tengah gelak tawa keberhasilannya. Dahulu pun diawali dengan nada tawa yang getir mencari sistem budidaya yang paling cocok diterapkan di kawasannya. Keberadaan keberhasilan kerja tim ini juga tidak luput dari dukungan banyak pihak, terutama dukungan penuh dan tim dari produsen pakan udang Thai Union, serta berbagai pihak yang tentunya tidak sempat kami sebutkan satu persatu yang banyak mensupport mereka. Sinergi persahabatan saling mempunyai latar belakang keahlian dengan saling percaya di bidang mereka masing-masing, membuahkan kekuatan yang positif. Inilah menghasilkan peluang dalam mengalahkan rintangan-rintangan alam yang selalu terjadi dengan dinamis, sehingga menjadikan siklus keempat ini semakin optimis dengan sistem yang sudah mereka terapkan. Semoga peluang teknis dan keberhasilan ini bisa memperkaya inspirasi sahabat-sahabat pejuang tambak udang di tempat lain.